Ya, pertemuan lanjutan antara Indonesia, Malaysia, dan European Union kemarin berupaya mencapai kesepakatan untuk kepentingan bersama antara negara produsen dan juga konsumen produk perkebunan dan kehutanan. Jadi, gugus tugas Joint Task Force ini akan jadi platform yang memiliki fungsi mekanisme konsultatif dan tentunya mendukung kepentingan bersama baik Indonesia, Malaysia, dan juga European Union. Karena kita ketahui pula EU Deforestation Regulation ini tentunya banyak impactnya, tidak hanya ke ekspor komoditas dari Indonesia, kita juga mesti tahu bahwa dengan adanya EUDR ini, Eropa sebenarnya bisa saja jauh lebih dirugikan dari negara kita. Nah, kira-kira sebenarnya gimana kelanjutan tentang EUDR ini, apa saja update terbarunya, bagaimana dampak EUDR ini, dan kenapa sebenarnya EUDR ini di Eropa malah bisa kena senjata makan tuan. Kita akan bahas lebih dalam di Hambat Ekspor Sawit dan Kakao, Eropa kena getahnya. Nah, sebagai info saja di awal-awal Joint Task Force atau gugus tugas gabungan ini antara Malaysia, Indonesia, dan EU kemarin mengadakan pertemuan terkait EU Deforestation Regulation atau UU anti deforestasi di Jumat 4 Agustus lalu, ini kemarin banget. Pertemuannya diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian, Ibu Musdalifah Mahmud, lalu juga Sekjen Kementerian Perkebunan dan Komoditas Malaysia, Dato' Madzaini bin Muhammad Karli, dan juga Direktur Diplomasi Hijau dan Multilateralisme Komisi Eropa atau European Commission, Astrid Schomaker. Fungsi dari gugus tugas ini apa? Nah, fungsi dari Joint Task Force Ad Hoc ini tujuannya untuk mengatasi kekhawatiran yang diangkat oleh Indonesia dan juga Malaysia sebagai produsen terkait dengan implementasi EUDR dan juga untuk mengidentifikasi solusi dan juga pendekatan yang praktis dan relevan untuk implementasi EUDR ke depannya. Ini sedikit pembuka saja. Nah, selanjutnya apa saja yang sudah disepakati? Dalam kesempatan tersebut, perwakilan dari EU, Astrid Schomaker, sudah mengakui bahwa sebenarnya Indonesia dan Malaysia sudah membuat begitu banyak kemajuan dalam mengurangi deforestasi dan juga sudah menyambut baik berbagai informasi dan klarifikasi lebih lanjut tentang peraturan dari EUDR tersebut. Di pertemuan kemarin juga dibilang dan juga disepakati ada kerangka acuan dari Joint Task Force yang mencakup beberapa hal, yaitu ada kerangka acuan pekerjaan pada isu-isu seperti inklusivitas petani kecil dalam rantai pasokan, dan juga di pertemuan Jumat kemarin sudah disepakati juga skema sertifikasi nasional yang relevan seperti legalitas tanah dan batas waktu deforestasi. Ada juga mengenai ketertelusuran dari produsen ke konsumen akhir dalam hal pertanian dan perkebunan, dan juga data ilmiah tentang deforestasi dan degradasi hutan dan juga perlindungan data. Nah, Joint Task Force Ad Hoc ini akan menyelesaikan pekerjaannya rencananya di akhir 2024 dengan kemungkinan diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama. Dan di mana Jumat kemarin juga bertujuan untuk lebih lanjut berbagi informasi tentang penerapan Indonesia Sustainable Palm Oil Certification dan juga yang dimiliki Malaysia, yaitu Malaysia Sustainable Palm Oil Certification, dan rencananya pertemuan Joint Task Force ini ke depannya secara tentatif akan dijadwalkan berlangsung di akhir November 2023 di negara tuan rumah yang akan diumumkan kemudian. Kita harapkan mengenai Joint Task Force ini akan berlanjut dengan baik, ada titik tengah kesepakatan. Nah, sebelumnya saya akan tarik lagi sebenarnya apa sih EUDR itu, apa pula implikasinya. Nah, sebenarnya ada keputusan dari European Union Commission 6 Desember 2022 lalu menyetujui Undang-Undang Produk Bebas Deforestasi. Ketika EUDR ini diadaptasi dan diimplementasikan, undang-undang ini nantinya akan menutup rantai pasok yang masuk ke kawasan Eropa dari produk-produk yang dianggap menyumbang deforestasi dan juga degradasi lahan yang somehow langsung berdampak pada komoditas perkebunan di Indonesia yang kita ketahui semuanya mungkin belum compliant terhadap deforestasi juga. Nah, EUDR ini sebenarnya juga punya alignment, ada target tersendiri dari Eropa yaitu European Green Deal, di mana tujuannya adalah mencapai netralitas karbon di tahun 2050 dan mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 55% di tahun 2030. Ada target sendiri memang dari Eropa alignment terhadap EUDR ini. Dan sebagaimana diketahui ada 7 produk pertanian Indonesia yang terkena imbas dari tuduhan deforestasi ini, quote unquote, yaitu adalah ternak, biji coklat, kopi, sawit, karet, kedelai, kayu, dan ini begitu signifikan ya untuk industri pertanian, perkebunan dan juga perhutanan. Nah, artinya dengan adanya EUDR ini tidak ada satupun dari 7 komoditas ini yang bisa masuk ke pasar Eropa. Kira-kira gimana nih sebenarnya dampaknya? Pertanyaan seperti itu. Nah, tentang EUDR ini sebenarnya ada begitu banyak opini
yang muncul ya, two coins lah mengenai opini yang ada. Kita sudah pernah dengar dan bahas tentang persoalan sawit, sudah sering sekali dibicarakan. Namun kini yang menjadi menarik di presentasi ini saya akan bahas mengenai kakao alias bahan baku coklat. Kita lihat bersama ya, kenapa menarik dibahas? Karena bukan tanpa alasan EU ini dinilai bakal terdampak dari kebijakan yang buat sendiri terhadap EUDR. Karena seperti senjata makan tuan, EU ini mengkonsumsi dengan besar-besaran produk yang justru mereka larang di EUDR. Sedikit penjelasan saja sudah bukan rahasia kalau masyarakat Eropa sangat menyukai coklat baik dalam bentuk padat maupun dalam sajian minuman hangat ya dan you name it. Di tahun 2022 nilai impor kakao Uni Eropa ini mencapai senilai 741 miliar US dollar. Meski menurun namun angka ini tetap yang paling besar dari negara-negara lain dan tingginya tingkat konsumsi coklat di kalangan rakyat Eropa tentu jadi daya tarik sendiri bagi produsen dan eksportir kakao terutama di Indonesia sebagai salah satu eksportir dan produsen kakao di dunia. Menariknya, salah satu pemasok terbesar produk coklat Uni Eropa adalah Indonesia. Industri pengolahan kakao adanya di Indonesia semua. Pabrik coklat di dunia yang besar adanya di Indonesia. Kita namakan saja Mars, Cargill, Nestle, semuanya di Indonesia. Lihat saja Lindt and Sprüngli AG, kita lihat ini dari Swiss, dia itu penjualannya sampai 4,6 miliar dolar Amerika. Selain itu kalau kita lihat beberapa perusahaan produsen coklat di Eropa, Nestle, itu 7,9 miliar, itu merupakan perusahaan produsen makanan dan minuman coklat yang terbesar di dunia dan berkantor pusat di Swiss, sudah beroperasi selama 150 tahun. Signifikansinya begitu kuat. Nestle ini juga berdiri di Indonesia dan namanya tentu sudah tidak asing telinga masyarakat Indonesia. Belum tambahan lagi ada juga Ferrero Group ini di Italia. Jadi memang ada signifikansi yang besar. Perusahaan-perusahaan ini bergantung sekali dengan produk-produk yang dimiliki Indonesia sebagai eksportir dan produsen utama kakao di dunia. Nah kita lihat apakah Indonesia akan terdampak nih dengan adanya EUDR ini. Seperti apa sih apple to apple? Kita lihat lagi data satu sisinya ya tentang Indonesia. Negara tujuan ekspor kakao Indonesia itu tersebar tidak hanya di Eropa. Kita lihat pertama ada Malaysia 31,2%, tersebar lagi ke Amerika Serikat dan juga Malaysia nih ya kalau saya jabarkan saja. Volume ekspor rata-rata Malaysia sendiri itu di 31,2%, 124 ribu ton sepanjang tahun 2016 sampai 2020. Lalu itu ada Amerika di 14,48% pangsanya dan sisanya di China 5,53%, sisanya tidak begitu signifikan masing-masing di 5%. Negara tujuan ekspor lainnya dengan pangsa pasar kurang dari 5% ada Belanda, Filipina, Jerman, Australia, Brazil. Nah, menurut Kementerian Pertanian, pangsa pasar lain yang masih terbuka lebar buat dilakukan penetrasi, eksplorasi pasar bagi komoditas kakao adalah ada juga negara-negara di benua Afrika seperti Mesir yang punya minat terhadap cocoa powder asal Indonesia dan juga dengan signifikansi kemampuan ekspor Indonesia di produk perkebunan, contohnya saja kakao, Indonesia bisa-bisa saja ekspor tujuan ekspor lain kalau memang Eropa istilahnya ribet sendiri dengan EUDR-nya. Dan menanggapi hal ini juga Kementerian Perindustrian terus berupaya meningkatkan kinerja industri pengolahan kakao di Indonesia agar lebih produktif dan juga berdaya saing global, apalagi industri pengolahan kakao merupakan salah satu kelompok industri yang memberikan kontribusi signifikan ke perekonomian nasional. Nah selanjutnya no wonder kalau kebijakan EUDR ini bisa saja dibilang senjata makan tuan karena sepertinya jumlah ekspor komoditas pertanian kita ke Eropa tidak apple to apple dengan ketergantungan Eropa untuk konsumsi produk yang notabene-nya adalah produk Indonesia dan diimpor langsung dari negara kita. Kalau dari sudut pandang objektif, deforestasi sebagai argumentasi juga bisa dibilang relevan untuk alasan keberlangsungan dan sustainability. Tapi demi sustainability, baik bagi Indonesia untuk tetap melakukan bentuk-bentuk implementasi compliance terhadap ESG dan deforestasi di industri perkebunan kita. Itu tentunya perlu dilakukan. Nah kita harapkan makanya proses ad hoc dan konsultasi bersama dengan pihak EU dan juga Malaysia berjalan lancar dan bertemu titik tengah. Namun di satu sisi mengetahui kekuatan Indonesia sebagai eksportir pertanian paling besar ke seluruh dunia dan ketergantungan EU yang juga signifikan terhadap produk pertanian kita, kayaknya EU harus mikir-mikir lagi deh untuk adjust EUDR ini. Karena Indonesia punya signifikansi, data sudah berbicara, jangan-jangan EU yang malah kena batunya.